Saudara-saudari yang terkasih, seringkali dalam hidup sehari-hari kita mendapati diri tidak sungguh hadir dalam situasi yang sedang kita jalani. Tubuh kita ada di satu tempat, tetapi pikiran dan hati kita dipenuhi oleh kecemasan soal masa depan, kekurangan, kegagalan, atau hal-hal yang belum tentu terjadi. Kecemasan membuat pandangan kita menyempit. Kita menjadi kurang peka, kurang jernih, bahkan mudah salah paham terhadap apa yang sesungguhnya sedang terjadi di depan mata kita. Pengalaman seperti inilah yang tampak jelas dalam kisah Injil yang esok akan kita dengar. Para murid sedang bersama Yesus di perahu, baru saja menyaksikan mukjizat pengadaan roti untuk ribuan orang. Namun ketika mereka menyadari hanya membawa satu roti, kecemasan segera menguasai mereka. Pikiran mereka terjebak pada kekurangan, kita tidak punya cukup roti. Akibatnya mereka gagal memahami peringatan Yesus tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, yang Yesus maksudkan sebagai peringatan rohani. Mereka tangkap secara harafiah dan dangkal. Yesus menegur mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Mengapa kamu memperbincangkan soal roti? Belum jugakah kamu mengerti dan memahami? Hati kamu tetap keras? Kamu mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Teguran ini bukan sekadar soal ketidakmengertian intelektual, melainkan soal ketidakpekaan rohani. Kecemasan membuat para murid lupa akan pengalaman iman yang baru saja mereka alami. Mereka lupa bahwa mereka sedang bersama Dia yang sanggup mencukupi segala kekurangan. Seringkali kita pun demikian. Dalam hidup beriman kita sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan. Doa yang dijawab, mendapatkan kekuatan di saat lemah, dan pertolongan di saat menghadapi jalan buntu. Namun ketika kecemasan datang, semua pengalaman itu seakan menguap. Kita kembali mengukur hidup hanya dengan logika manusiawi, bukan dengan iman. Kita menjadi mudah salah paham terhadap kehendak Tuhan, bahkan terhadap situasi kehidupan kita sendiri. Namun yang menguatkan kita adalah sikap Yesus dalam kisah ini. Ia memang menegur, tetapi tidak meninggalkan para murid. Ia tetap sabar, tetap setia mendampingi, dan terus mengajar mereka. Yesus tahu bahwa gagal paham dan kurang peka adalah bagian dari keterbatasan manusia. Ia tidak membatalkan panggilan para murid hanya karena mereka belum mengerti. Kesabaran Yesus menjadi tanda bahwa proses iman memang membutuhkan waktu. Demikian pula dengan kita. Ketika kita kurang peka, mudah cemas dan gagal memahami kehendak Allah, Tuhan tidak serta-merta meninggalkan kita. Ia tetap berjalan bersama kita, mengundang kita untuk belajar lagi dan lagi. Maka, renungan ini mengajak kita untuk melatih kepekaan iman, berani berhenti sejenak dari kecemasan, mengingat kembali karya Tuhan dalam hidup kita, dan membuka hati untuk mendengarkannya dengan lebih dalam. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah kecemasan hidup sehari-hari, marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku sungguh hadir bersama Tuhan dalam situasi ini, atau justru tenggelam dalam kekhawatiranku sendiri? Kiranya kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Yesus, yang tetap sabar menuntun kita, hingga mata kita semakin terbuka, dan hati kita semakin peka akan kehendak-Nya. Tuhan memberkati.